Kami telah banyak sekali melatih UMKM dan memang perlu ditingkatkan. Kita bisa fasilitasi untuk menyiapkan UMKM yang inovatif, jadi bukan kaleng-kaleng. Tadi dari Mandiri menyampaikan tentang pelatihan digital marketing. Begitu juga ada festival senyum yang telah dilakukan oleh Bank Himbara ini. Mohon kalau ada slot di setiap dapil, kami telah banyak sekali melatih UMKM dan memang perlu ditingkatkan. Itu kita bisa fasilitasi untuk menyiapkan UMKM yang inovatif, jadi bukan kaleng-kaleng. Tinggal nanti Bapak fasilitasi. Mungkin pimpinan bisa lebih lebih diberikan penekanan tentang hal ini. Yang kedua, kami ingin, karena tadi sudah banyak apresiasi diberikan oleh teman-teman pembicara lebih awal, saya ingin menyampaikan keluhan. Yang pertama, keluhan untuk BRI ini. Barusan kami di WA oleh Nimade Nurliani yang bersangkutan pinjam kur di BRI cabang Sukawati. Sudah punya utang 30 juta kur, tetapi lancar dan maunya top up, menambah pinjaman, dan jawaban dari pihak BRI katanya kuotanya sudah tidak ada lagi. Usahanya ini Pak, saya langsung dikirim dan tadi saya print. Jadi ini usahanya, namanya kalau di Bali ini namanya salang dan tempat daksine. Ini untuk ornamen atau hiasan dan sesajen. Tolong ini diperhatikan Pak. Jadi di lapangan memang petugas Bapak berbeda-beda. Yang kedua, kami ingin menyampaikan keluhan yang kedua. Ini bukan di Bali. Saya kebetulan tadi pagi mengambil bahan-bahan yang berkait dengan materi rapat kita hari ini. Ada surat pembaca yang disampaikan oleh salah seorang warga kita di Bogor, Pak. Kenaikan suku bunga KPR BNI Gria yang mencekik konsumen tidak sesuai dengan penawaran. Mungkin Bapak sudah ada barangkali dari BNI yang mengikuti berita ini. Saya memiliki KPR dengan menggunakan Bank BNI Gria sejak akhir tahun 2018. Pada saat saya mendaftarkan diri untuk mendapatkan dana KPR, saya diinformasikan oleh tim marketing perumahan dan juga marketing BNI bahwa bunganya fix di awal selama 3 tahun pertama. Namun dalam perkembangannya yang bersangkutan kena bunga floating sebesar 13,5%, yang ternyata floatingnya tidak mengikuti bunga BI, melainkan kesepakatan internal dari BNI. Tolong ini dicermati. Pada saat marketing menjelaskan bunga floating akan mengikuti ketentuan bunga yang berlaku di Bank Indonesia, di mana bunga saat ini tidak sampai 13,5%, masih sekitar 8-9% saja. Nah itu, dan yang bersangkutan mengatakan mengapa BNI tetap mencatut harga dengan suku bunga internal. Ini kan penipuan. Jadi namanya Septian Trisilo Prabowo, Bogor Pak. Mungkin jangan dilihat karena satu orang menyampaikan itu, jangan-jangan pola yang nanti diterapkan sama di banyak tempat. Yang terakhir, yang paling penting, yang ingin kami sampaikan, Bapak sudah tahu semuanya, kita sudah semuanya tahu, ekonomi Bali mengalami kontraksi lebih dari 9% akibat dari COVID-19. Kita juga tahu bahwa mulai awal Januari ini sudah mulai ada tanda-tanda bangkit, apalagi pemerintah pusat banyak mengadakan kegiatan di Bali. Penerbangan domestik mulai lebih aktif, penerbangan internasional juga mulai aktif. Masalahnya Pak, para pengusaha
lokal kita, pemilik restoran, hotel, dan akomodasi, di saat awal COVID, yang bersangkutan agak optimis, sehingga ketika ada program restrukturisasi perbankan, mereka mengajukan restrukturnya hanya 4-6 bulan. Asumsinya COVID hanya sepanjang itu. Tetapi ternyata panjang, sudah lebih dari 2,5 tahun kita ini. Sekarang mereka mengajukan permohonan top up ke Bank Himbara. Banyak sekali yang menyampaikan ini. Bahkan saya sempat bertemu dengan lebih dari 20 orang yang kasusnya sama. Tetapi Bank Himbara tidak bersedia memberikan pinjaman dengan alasan tidak ada jaminan cash flow-nya membaik. Padahal jaminannya sangat besar kalau dibanding dengan jumlah kreditnya. Yang kedua, dari sisi peluang, bahwa Bapak juga melihat bahwa Bali mulai bangkit. Jadi kalau ini tidak dibantu oleh bank pemerintah, tentu tidak ada yang akan membantu para pengusaha lokal yang ingin bangkit ini. Atap jeraminya sudah hancur, Pak, karena 2 tahun tidak terurus. AC-nya sudah jebol. Sambungan listriknya dulu sempat diputus, sekarang ingin dipasang kembali. Kolamnya sudah mulai lumutan dan lain sebagainya. Ini butuh biaya untuk melakukan perbaikan. Tetapi ketika pinjam bank ke Bank Himbara, itu tidak bisa dipenuhi. Saya berharap Bank Himbara ini menyelesaikan problem Bali yang mengalami kontraksi ekstrim. Caranya tidak dalam situasi normal. Suasananya suasana abnormal. Kondisinya tidak landai-landai. Kalau cara menyelesaikan masalah ini dengan cara pola normal, tentu tidak akan ada solusi. Jadi ketika pemerintah pusat berorientasi membangkitkan Bali, bank-bank himbaranya justru tidak ikut mensupport. Ini tolong diperhatikan, Pak. Saya mohon tidak ada maksud untuk dispesialkan Bali, tapi semata-mata untuk kebutuhan kalau pengusaha bangkit lagi, tentu mereka yang dirumahkan dan yang di PHK bisa masuk kerja kembali. Saya mohon diperlakukan kredit recovery, sehingga nanti ada kebijakan khusus yang bisa diberikan kepada para pengusaha-pengusaha lokal untuk membangkitkan kembali usahanya, sehingga percepatan pertumbuhan ekonomi Bali bisa segera diwujudkan. Kira-kira begitu, Bapak Pimpinan dari Bank Himbara. Terima kasih.